udah tahu macet ngapain lewat sono bego. Padahal Dia cuma kan laporan ya, iya. Iya. Temenku nge-tweet itu di bis, dia nangis di bis. Sampai ke Iya. kantornya dia nangis. Si publik nih ya, dia berpihak sama transportasi publik kan, dia berani itu walaupun di semua dicaci maki lah dia gara-gara bikin dibodoh-bodohin pula. Nah untungnya ini dia punya keberpihakan di situ dan berani bikin terobosan. Jakarta semraut, makanya ribut. Halo warga Jakarta, ketemu lagi di Jakarta Ribut. Tempat di mana kita ngobrolin isu Jakarta dari perspektif keadilan sosial dan keadilan iklim. Bersama saya Jihan yang akan ditemani lagi oleh Mbak Elisa dan juga Mas Oki di sini. Nah, kalau di episode sebelumnya kita udah ngegibahin PJ Gubernur, tapi kita nggak cuma ngegibahin yang jelek-jeleknya aja, kita masih ngomongin yang baik-baiknya juga kok. Jadi teman-teman silakan tonton tuh episode sebelumnya, kita masih ada baik-baiknya ke PJ kesayangan kita semua. Nah, saat ini di episode kali ini kita bakal fokus ke gimana sih sebenarnya sosok pemimpin ideal yang dibutuhkan Jakarta dalam konteks Jakarta nggak akan lagi sebagai ibu kota, tapi pindah ke IKN. Terlepas dari jadi atau enggak, benar atau enggak, atau ada perbedaan mau, yang satu enggak jadi, dan lain-lain. Nah, menurut Mbak El dan Mas Oki, sosok ideal pemimpin Jakarta tuh kayak gimana sih? Di situasi yang sekarang ya, kita harus bikin gitu ya. Pertanyaan yang sulit. Iya, memang. Mungkin aku dulu kali ya, sebagai yang pernah kebingungan. Mungkin di minggu lalu kita sempat nanya tuh ya ke beberapa warga nih, gubernurnya ngapain, ternyata ada yang nggak kenal, ada yang nggak tahu gubernurnya itu ngapain. Itu saya juga pernah merasakan hal itu pada saat dulu saya kuliah, saya nggak tahu nih gubernurnya ngapain. Lalu sempat juga ikut memilih gubernur DKI Jakarta dan tahu apa yang dilakukan oleh gubernurnya, program-programnya, aktivitas-aktivitasnya itu ngapain aja, dan ngerasain langsung dampak dan juga manfaatnya. Oh, sungai beneran dikeruk nih, oh beneran jalur Transjakarta diperbanyak nih, oh beneran ada Jaklingko, oh beneran ada PPSU, petugas PPSU dan lain sebagainya. Jadi salah satu yang paling penting menurut saya adalah memiliki modal sosial. Memiliki modal sosial, yaitu nggak cuma dikenal tapi dekat dengan warga. Nggak cuma media sosial, iya. tapi modal sosial. Nggak cuma di media sosial aja, tapi beneran dekat atau minimal punya cara untuk diakses oleh warganya. Gitu, minimal punya cara untuk diakses oleh warganya. Kan Mbak El juga sempat cerita ya perjuangannya untuk membuat suatu kebijakan, membuat suatu inisiatif tertentu, tapi ternyata kok kayaknya mentok mulu nih ke PJ Gubernur yang saat ini sedang berkuasa. Mungkin salah satu kendalanya adalah itu. Jadi kita nggak tahu gimana channelnya untuk bisa menyampaikan aspirasi kita ke pemimpin yang saat ini, gitu ya. Kalau sebelumnya sempat dibuka, balai kotanya dibuka, lalu sempat menggunakan aplikasi juga. Setidaknya warga ketika punya aspirasi tahu menyampaikannya lewat mana dan tahu menyampaikan keluhannya kemana. Nah, jadi itu menurut saya yang harus benar-benar dimiliki oleh pemimpin berikutnya. Beneran punya modal sosial, nggak cuma dikenal oleh warganya, tapi beneran deket dan bisa diakses oleh warganya. Mungkin kalau dari saya itu dulu, dan yang nggak kalah penting juga tentunya kompetensi, gitu, kompetensi. Dan kompetensi ini menjadi satu hal yang sangat penting karena kalau kita ngelihat track recordnya Pak Heru Budi, ya lagi-lagi Pak Heru Budi, itu kan sebenarnya seorang birokrat yang sangat mumpuni ya. Kalau kita lihat track recordnya, sempat jadi kepala bagian apa, kasubag apa, bahkan sempat jadi wali kota, sempat jadi kepala satpres juga. Jadi secara track record itu sudah sangat panjang. Orang yang seperti itu aja ternyata saat diserahi tanggung jawab yang sebesar ini menjadi gubernur DKI gitu ya, DKJ nanti jadi DKJ, itu ternyata kewalahan. Ya, ternyata masih kewalahan. Apalagi kalau misalnya nanti kita memilih calon pemimpin yang sama sekali nggak ada track recordnya, sama sekali nggak jelas kompetensinya apa, latar belakangnya apa, tapi tiba-tiba jadi pemimpin. Gitu ya, mungkin di kota sebelah udah mulai ada yang santer, pelawak tiba-tiba mau jadi pemimpin daerah gitu ya. Nah, saya sih mengharapkan semoga DKI tidak seperti itu. Jadi benar-benar orang yang punya track record jelas, kompetensi jelas, dan juga bisa diakses oleh
warganya. Mungkin kalau dari saya itu sih. Berarti 2 kata kunci ya, soal aksesibelnya dan itu masuk ke modal sosial sama kompetensi. Yep. Kalau dari Mbak El apa yang penting? Saya tuh mungkin karena faktor U ya, jadi melihat dari zaman Pak Suryadi, terus Wiyogo, terus Pak Sutioso dan seterusnya gitu. Sebenarnya saya bisa nemuin nih masing-masing ini punya nilai apa yang positif yang akhirnya bisa menjadi kalau syukur-syukur kita punya pemimpin yang komplit ya berdasarkan kebaikan dari semua pemimpin di sebelum-sebelumnya. Tapi yang saya lihat dua hal yang menonjol, ada dua hal yang menonjol. Satu, keberpihakan. Nah, keberpihakan tuh gini, apakah kamu berpihak kepada kapital itu atau yang sebaliknya gitu. Jadi sesederhananya kapital misalnya bikin jalan tol terus, apa itu udah pasti berpihak ke kapital. Tapi misalnya bikin memperbaiki transportasi publik, integrasi atau apapun itu sebaliknya gitu. Nah, itu berpihaknya kemana gitu. Kita udah pernah ngalamin misalnya kayak contohnya Pak Sutioso nih ya. Pak Sutioso ini sosok yang sangat menarik gitu, menarik dalam hal gini ya. Dia bapak yang melahirkan PT Transjakarta. Itu nggak bisa kita pungkiri karena tapi itu jangan kita lupakan juga bahwa Transjakarta lahir akibat advokasi masyarakat sipil juga yang dimana akhirnya dia mau tuh. Nah, itu berarti saya pernah wawancara Pak Sutioso dulu setelah dia nggak jadi gubernur. Dia ngakuin saya tuh bodoh. Dia ngakuin dia itu nggak mampu dengan secara terbuka gitu. Tapi dia mau denger gitu. Nah, itu hal yang baik dan dia mau melakukan perubahan. Nah, mau melakukan terobosan, berani gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia punya untungnya nih untuk isu yang transportasi publik nih ya, dia berpihak sama transportasi publik kan, dia berani itu walaupun semua dicaci maki lah dia gara-gara bikin dibodoh-bodohin pula. Foke juga dibodoh-bodohin pas dia bikin koridor 9 atau koridor 8 gitu ya. Nah, untungnya ini dia punya keberpihakan di situ dan berani bikin terobosan. Jadi dua itu aja. Tapi begitu dia misalnya berpihak yang misalnya contohnya ke developer, jadinya kalau zaman Pak Sutioso adalah 13 pulau reklamasi itu di rencana tata ruang wilayah gitu. Jadi makanya saya bilang Pak Sutioso ini figur yang menarik karena kontradiktif gitu loh. Nah, jadi mau dengar, satu sisi ada keberpihakan yang dia mendengar semua. Jadi dengerin semua gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya dia pun akhirnya berpihak ke siapa, tapi kalau dia nggak berani bikin terobosan, ya nggak kemana-mana gitu. Nah, jadi dua itu kalau bisa nyambung gitu. Kalau kompetensi mah udah pasti ya untungnya tuh selain gubernur yang tahun 2012 2014 sebenarnya kompetensi gubernurnya Jakarta tuh di atas rata-rata gitu. Itu sejak dari zaman kemerdekaan, kecuali yang 2012 2014 tahu siapa ya. Ya itu udah dibahas. Nah itu sih sebenarnya gitu. Oke, jadi yang di-highlight betul-betul sama Mbak El tuh soal keberpihakannya ya. Dan itu juga nyambung sama yang tadi Mas Oki sampein soal modal sosial, dalam artian kan bisa seminimal-minimalnya bisa akses lah publik. Terlepas dilanjutin didengerin jadi ada kebijakan apa paling enggak dia mau mendengar dulu gitu kan, baru nanti. Jadi paling enggak publik pun tahu mau ngadu kemana, ada masalah harus kemana. Nah, tadi kan kita ngomongin soal sosoknya itu kan, tapi kalau kita ngomongin sosok dalam artian kita nggak harus sebut nama atau apa itu karena pasti setiap orang punya tipe ideal yang beda-beda kan. Bisa yang concernnya di kompetensi atau yang bisa jadi kalau kita random nanya orang yang penting dia mau memajukan ekonomi, ada aja yang kayak gitu, ada aja yang apa dan lain-lain. Nah, sekarang ngomongin soal isu atau kebijakan apa yang sebaiknya itu diprioritasin sama gubernur terpilih nanti gitu. Jadi kan tadi Mbak El sama Mas Oki udah ngasih gambaran, oke, kriteria yang menurut gue ideal A, B, C, D. Nah, kalau untuk isunya atau masalah itu apa sih yang harusnya jadi prioritas dibenahin sama gubernur di masa transisi kita udah nggak jadi ibu kota lagi? Mungkin Mbak El dulu, gantian. Saya tuh pengen sekali ngelihat gubernur punya terobosan di isu perumahan.
isu perumahan sih. Nah, ini kita sebelum-sebelumnya dari zaman Pak Ali Sadikin apa segala macam tuh ada terobosan di isu perumahan tapi menyasar kepada kaum miskin kota. Itu penting juga gitu. Tapi sampai hari ini nggak ada tuh gubernur yang melakukan terobosan di isu perumahan yang menyasar kelas menengah. Nah, walaupun yang gubernur sebelumnya udah usaha dengan apalah DP 0 lah atau apa itu sangat sangat kurang dan nggak tepat lah. Saya banyak kritik soal program itu juga gitu. Nah, saya mau lihat yang baru nih punya program apa untuk perumahan buat kelas menengah. Saya hari ini makin stres karena ngelihat kondisi kelas menengah Indonesia tuh makin dalam kondisi yang memprihatinkan gitu. Saya baca tulisannya Khatib Basri jadi rada-rada stres gitu karena dia ngasih tahu bahwa jumlah kelas menengah Indonesia tuh menurun dan akhirnya bakal cuma survival mode doang gitu. Nah, yang bisa ngebantu tuh sebenarnya akses perumahan terjangkau gitu. Nah, itu kalau kita gagal di ibu kota itu akan pengaruh ke mana, kalau kita gagal di kota sebesar Jakarta untuk isu perumahan itu akan trennya akan sama gitu di kota-kota lain karena ada kecenderungan kota-kota tuh kayak berusaha masih ngelihat Jakarta sebagai kayak apa namanya ya gitu. Jadi saya mau gubernur yang itu gitu ya. Isu perumahan. Oke. Kalau Mas Oki? Oke. Mungkin karena dulu aku sebenarnya kuliahnya psikologi ya. Sebenarnya aku kuliahnya psikologi meskipun aku nggak jadi psikolog. Jadi sebenarnya salah satu yang jadi concern aku itu adalah gubernur yang punya concern selain aku udah sempat bahas juga minggu lalu soal kemacetan, transportasi umum dan juga polusi adalah gubernur yang memikirkan soal kesehatan mental. Gubernur yang memikirkan soal kesehatan mental. Nah, mungkin banyak yang mikir apa nih dibanyakin konseling kah, apa dibanyakin psikolog kah di Jakarta. Nah, sebenarnya isu kesehatan mental ini nggak bisa dilihat secara mikro aja. Sebenarnya aku pernah baca satu artikel yang bagus banget bahwa lu tuh nggak butuh ke psikolog, lu tuh nggak butuh banyak konseling, asal kualitas hidup lu tuh bagus, ya. Gimana caranya lu bisa hidup tanpa stres kalau misalnya mau ke kantor aja mesti 2 jam di jalan, lalu polusinya jelek, lalu tadi udah sempat dibahas juga sama Mbak El, rumah lu tuh jauh banget, dan juga mau beli rumah juga nggak sanggup. Untuk kebutuhan yang mendasar, ruang publik juga nggak ada. Jadi kesehatan mental tuh nggak cuma ada psikolog, nggak cuma ada konselor, tapi lebih ke isu-isu yang lebih makro juga sebenarnya. Ya, jadi gimana nih supaya warganya less stress, minimal less stress gitu ya. Saya pernah baca satu artikel ada orang yang commuting ke Jakarta harus transit di Manggarai, akhirnya dia resign karena dia merasa it's not worth it. Capek banget transit di Manggarai. Ya. Dan ya itu salah satu pentingnya memiliki pemimpin ya, siapapun itu, entah presiden kah, entah menteri kah, entah kepala daerah kah, yang memiliki concern di bidang itu, di bidang kesehatan mental. Jadi nggak cuma membenahi bangunan, infrastruktur, tapi memikirkan gimana sih dampaknya ke kehidupan warganya itu sendiri, gimana membangun banyak taman, bangun banyak taman bacaan, bangun RPTRA dan lain sebagainya, sehingga warganya nih punya ruang untuk bisa berdiskusi, untuk bisa berdialog, untuk bisa berinteraksi secara sehat. Saya baru lihat di sosial media lagi rame, ada ibu-ibu di suatu daerah, malam-malam mereka nyetrika rame-rame ke depan rumah. Jadi nyetrika bareng. Jadi tetanggaan sama-sama di depan rumah, di depan gang, ini ngobrol bareng. Segitu kurangnya kita ruang publik untuk orang bisa berinteraksi, untuk orang bisa ngobrol, bisa me time, bisa having fun together gitu ya. Itu belum menjadi prioritas oleh banyak pemimpin daerah dan juga pemimpin publik kita saat ini. Mungkin itu, dan juga kalau aku boleh tambahin, kriteria idealnya adalah pemimpin yang bisa berempati kepada rakyatnya. Minimal pemimpin yang tahu rasanya menjadi rakyat. Itu yang menurutku masih kurang banget. Ya, pemimpin saat ini ketika ngomongin transportasi publik, ketika ngomongin kemacetan, lah mereka nggak ngerasain macet. Mereka kemana-mana ada patwal. Benar. Ya, tinggal totot, net gitu ya, lewat. Udah Mereka terabas lewat. Cepet. Iya, bahkan bisa masuk jalur busway ya, kalau lagi kepepet bisa masuk busway. Lalu banyak pemimpin kita yang segitu tone deaf-nya soal transportasi umum, soal kereta KRL gitu ya khususnya. Tahun lalu sempat ada diskursus ini, jumlah gerbong kita udah nggak mencukupi lagi, kita perlu impor
gerbong bekas dari Jepang waktu itu, dan akhirnya banyak pejabat yang merasa, "Enggak lah, nggak butuh, ini belum urgent," dan lain sebagainya. Karena mereka nggak ngerasain bahwa naik kereta di jam sibuk itu sangat tidak manusiawi. Iya, iya. Naik kereta di jam sibuk sangat tidak manusiawi, sampai ada satu anggota DPR yang di-challenge waktu itu, "Lu cobain deh naik kereta." Akhirnya dia lakukan. Saat itu sikapnya berubah 180 derajat, ini bener Setelah nih. dia merasakan Iya, setelah dia di merasakan jam baru nih, ini bener nih, kayaknya kita butuh Mhm. impor, meskipun pada akhirnya tidak terjadi juga impor yang urgent itu kan. Mhm. Ya itu sih menurutku, pemimpin yang bisa berempati dan tahu rasanya menjadi rakyat, itu penting banget sih. Dan sama sebenarnya kan kalau tadi ya dari apa yang dijawab sama Mbak El dan Mas Oki, isu perumahan, kesehatan mental yang akhirnya tuh sebenarnya faktornya karena kita nggak punya ruang terbuka hijau yang baik, mau liburan bingung kemana, terus polusi, macet di jalan, udah capek, udah nggak ada ruang lah buat kita bahkan mikirin diri sendiri aja tuh udah nggak bisa. Nah, tapi kan emang kalau misalnya kita bisa lihat lagi, mungkin aku hanya menambahkan sedikit, pasca kita udah nggak jadi ibu kota lagi, Jakarta yang akan ditinggalkan dan menjadi DKJ gitu ya, pemulihannya kan juga kita nggak tahu nih akan seperti apa gitu ya. Kita nggak tahu, mmm tadi kalau mau ngomongin kesehatan mental, tapi kalau pejabat yang nggak memprioritaskan isu macet, banjir, air, dan semuanya itu nggak diprioritasin, itu gimana mau beres? Jadi emang sebenarnya dari sejelimet masalah yang ini, mmm, bisa jadi orientasinya adalah di pemulihan dan gimana mereka mau dengar kali ya, pejabat yang baru ini. Karena kan challenge-nya pasti akan lebih gede ya, harusnya kalau yang aku lihat gubernur yang terpilih nanti, atau menurut Mbak El dan Mas Oki, kayaknya akan jadi lebih gampang karena DKJ nggak akan tersorot segitunya deh, atau challenge-nya Enggak malah sih, jadi lebih gede? Sama. sama aja Sama sih, aja. heeh. Kenapa menurut Mbak El dan Mas Oki, pindah nggak pindah itu jadi sama aja di Jakarta? Oke, yang pertama-tama akan pindah kan sebenarnya, pemerintahannya kan. Mmm. Jadi fungsi-fungsi pemerintahannya yang pertama kali akan pindah ke IKN, sedangkan warganya ya akan segini-segini aja gitu loh. Nggak akan tiba-tiba dari misalnya 13 juta warganya hilang setengah, kan enggak juga. Kan nggak akan berubah sedrastis itu. PNS-PNS yang nanti pindah pun juga kan terbatas ya, bertahap juga pindahnya. Jadi saya nggak merasa bakal ada perubahan yang sesignifikan itu sih ya, di Jakarta sendiri. Apakah nanti jadi lebih mudah mimpin Jakarta? Apakah jadi lebih sulit? Nggak juga. Wilayahnya ya tetap segini-segini aja, isunya juga ya masih di situ-situ aja, soal banjir, soal polusi, soal kemacetan, soal perumahan, ya isunya masih di situ-situ aja, tuntutan publik pun juga ya masih seputar itu juga. Jadi aku sih tidak merasa akan jadi lebih susah, akan jadi lebih mudah, menurutku sih akan sama-sama aja, masalah status aja lah, Oke, masalah status. oke. Kalau menurut Mbak El? Iya sama sih, itu, Jakarta bisa sebesar seperti sekarang tuh bukan karena dia ibu kota saja, tapi karena dia pusat ekonomi gitu. Mmm. Selagi kegiatan ekonominya tidak terjadi pemindahan, maka ya Jakarta akan tetap seperti itu gitu, termasuk, kesempatannya, peluangnya, tantangannya, dia masih akan tetap ribet koordinasi dengan Bodetabek Punjur misalnya contohnya. Dan dengan pemindahan itu dan juga ngebaca, UUD KJ, dan walaupun ada Dewan Aglomerasi, tapi ngelihat pemenangnya kok ya agak-agak mirip sama yang sebelumnya yang di Perpres, Jabodetabek Punjur gitu. Maksudnya nggak ada sesuatu perubahan yang berarti gitu. Jadi ya itu aja, cuma ganti nama, ketertumpengan aja ntar. Iya. Karena kan ini Ganti KTP ya. Iya, ganti KTP. Yang tadi Iya. direpot-repotin Oh, itu anggaran ya. lagi tuh, aduh. Makanya anggarannya jangan-jangan banyak yang dipangkas buat ngurus ganti KTP doang kali. Itu kenapa tadi aku tanyain, karena kan diskusi yang berkembang yang rame tuh warga Jakarta mempertanyakan nih, kalau udah nggak jadi ibu kota lagi apa ya, banyak khawatiran, banyak apa, bukan berarti karena ibu kotanya stay aja mau pindah mau nggak kan, tapi pasti akan ada dampak gitu kan, seminimal atau Dampaknya bukan ke banyak. Jakarta. Justru ke
dampaknya itu kepada, anggaran nasional, itu dari mana duit IKN itu? Kan pasti ada yang dipangkas. Kita nggak temu-temu tahu, dalam 1 tahun langsung pendapatan pajaknya langsung naik sebesar 130 triliun kan, gitu. Itu pasti ada yang dipindahkan, entah dari jaminan sosial, dari pendidikan, dari kesehatan, itu yang lebih menyeramkan daripada, karena dampaknya kerasa nasional gitu. Aku lebih khawatir yang itu daripada dampak ke Karena nggak Jakarta. spesifik di Jakarta doang tapi nasional Ya, tadi kan. semuanya ngerasain bebannya. Oke, nah tadi ngomongin soal sosok pemimpin ideal, isu prioritas apa. Nah, pertanyaanku selanjutnya buat Mbak El dan Mas Oki adalah perkotaan yang adil dan ideal tuh seperti apa sih? Kita mungkin aku mau coba mengajak berimajinasi, kita nggak usah mikirin Jakarta yang sekarang. Tapi yang menurut Mbak El atau mungkin bisa dibandingkan dengan kota-kota lain atau namanya berimajinasi kan kita bebas ya, ibaratnya ya kota yang adil tuh harusnya ada pantai yang bisa kita akses secara dekat misalnya gitu, gratis, murah, murah ya gratis lah nggak bayar maksudnya, ada ruang terbuka hijau, ada apa, nah itu aku mau denger dong dari Mbak dan Mas Oki, kota ideal yang adil. Ini berat sih emang karena imajinasi kan. Iya. Ya sebenarnya sih sederhana aja gitu, misalnya memprioritaskan siapa yang massal gitu ya. Siapa yang apa sorry? Siapa yang massal, yang banyak digunakan gitu. Dan siapa yang memberikan dampak paling kecil gitu. Nah itu siapa yang memberikan dampak paling kecil, dia yang harusnya mendapatkan prioritas. Jadi contohnya kayak pejalan kaki, dia kan dampaknya paling kecil, anggarannya juga paling kecil, lu cuma sediain trotoar aja. Nah itu yang karena dia dampaknya, dan itu sebaiknya dia yang jadi prioritas gitu. Jadi kalau misalnya dulu, sementara kita kan nggak kebalikannya gitu, mobil yang dapat ruang paling banyak, motor yang dapat ruang paling banyak gitu. Jadi mulai dari itu aja, siapa yang berdampak paling kecil, siapa yang paling lemah, itu yang mendapatkan prioritas. Lalu yang kedua itu ini ya, kota yang ideal tuh kesadaran bahwa kota itu kan beda dengan desa, dengan yang lainnya, di mana ruang terbatas, jadi ada sesuatu yang di-share bersama. Mau itu taman, cara kita memakai taman akan beda dengan orang yang di kabupaten atau apa gitu ya, karena saking terbatasnya ruang itu gitu. Nah, yang saya bayangkan itu adalah ruang kota, pemerintahnya itu memungkinkan si warganya mengelola ruang publik gitu. Ini yang saya belum kelihatan gitu. Gimana caranya warga bisa aktif menjaga ruang publik. Jadi kita akan sampai pada momen dimana kita nggak perlu PPSU lagi gitu loh. Karena kita udah sadar nggak jangan buang sampah, model-model kayak gitu loh. Ini kan kita akhirnya sangat tergantung sama PPSU karena kita nggak menyadari itu fasilitas bersama yang kita jaga. Nah ini mau mencapai kesananya, ya memang butuh ini ya, proses yang panjang. Iya. Tapi tadi ya itu fokusnya soal dua hal tadi itu. Ya. Oke, kalau Mas Oki? Jujur bingung ya ditanya kota ideal, karena pastinya nggak ada ya, bahkan di dunia ini kota yang benar-benar ideal gitu ya. Setiap kota pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Cuma ada beberapa hal yang mungkin kita bisa pelajari dari Tokyo dan juga Singapura. Karena saya pribadi ketika jalan-jalan ke sana terus merasa oke, ini sesuatu yang bagus nih kalau bisa diimplementasikan di Jakarta. Di Tokyo misalnya soal transportasi umum. Ya pasti jauh banget ya kalau kita ngebandingin Jakarta dengan di Tokyo, tapi di sana ketika ngobrol-ngobrol dengan temen, kadang kalau ngelihat petanya kita langsung bingung sendiri, lihat subway mapnya gitu ya, ini halte di mana-mana banyak banget. Tapi dari temen yang udah lama kerja di sana, dia bilang memang salah satu KPI dari pemerintah ya, istilahnya lu tinggal dimanapun, lu kerja dimanapun di kota ini harus 15 menit lu bisa jalan kaki ke halte atau stasiun terdekat dan terkoneksi satu dan lain. Jadi last mile transportnya tuh betul-betul ya udah terselesaikan lah, katakanlah orang bisa naik sepeda, orang bisa jalan kaki, lalu lanjut bis, lalu lanjut kereta bawah tanah dan lain sebagainya. Mungkin itu yang perlu kita bisa mencoba untuk beraspirasi ke sana, ke arah sana dari sisi transportasi umumnya. Yang kedua, kalau dari Singapura, mungkin tadi sedikit nyambung juga yang tadi sempat dibahas dengan Mbak El, bahwa gimana ada
keterlibatan dari warganya untuk bisa peduli nih dengan isu-isu di daerah tertentu, isu-isu di lingkungan terdekatnya dulu deh gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita striving for gitu ya. Kita harus beraspirasi ke sana kalau mau dianggap sebagai kota global dan juga kota yang maju ya. Ya saya sih berharap suatu saat kita bisa mencapai ke sana, cuma nggak tahu caranya gimana. Nggak, cuma yang menariknya Jakarta tuh kita ada istilahnya tuh kota progresif ya. Dia tiap selagi dia terus menunjukkan pembaharuan, selalu ada progres gitu, makanya namanya kita mungkin nggak lihatnya sekarang tapi nanti. Nah ini yang penting itu apakah ada progres, ada kemajuan Yes. untuk itu gitu. Kalau misalnya sekarang sih ya enggak, berarti lagi Karena udah regresi, kita bahas sebelumnya Iya, kan iya. dampaknya malah menurun. Ya tapi masalah progres juga kan kita Progresnya juga siapa? ya dan juga seberapa cepat sih kita berprogres Iya, gitu iya, ya. iya. Jangan-jangan keburu kiamat duluan nih sebelum kita berprogres mencapai Iya. tujuan kita. Karena kan isu lingkungan, krisis Iya. iklim dan lain sebagainya itu juga bukan isu yang main-main gitu ya. Kalau kita progresnya istilahnya jalannya lamban banget ya kapan Iya. nyampe-nya gitu. Oke, berarti kalau kita tadi ngomongin kota ideal, dari Mbak El ada 2, dari Mas Oki juga ada 2 yang mana bersinggungan ya soal warga tuh merasa mempunyai kepemilikan terhadap ruang-ruang publik. Tapi kan sekarang yang dia dihadapi oleh Jakarta adalah ruang publiknya juga sangat terbatas dan sangat sedikit gitu kan. Nah, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya ini agak melenceng sedikit dari soal PJ Gubernur, dari sosok pemimpin maupun isu-isu dan kota ideal Jakarta. Kali ini tapi menurutku ini penting buat ditanyain ke Mbak El dan Mas Oki, karena tadi ya di awal kita sempat bahas personality dan aktif nih dua-duanya di media sosial, baik Twitter maupun Instagram, yang kalau kita lihat Instagramnya Mas Oki dan Twitternya Mbak El tuh cukup sering gitu menyuarakan isu-isu nggak cuma Jakarta tapi emang yang meresahkan warga lah. Itu Yes. sering banget gitu aku lihat tulisannya baik di Twitter maupun di Instagram. Nah, kalau dari Mbak El dan Mas Oki sendiri, seberapa penting sih sebenarnya mainstreaming isu? Dan mungkin boleh ceritain juga nggak pengalaman dari Mbak El dan juga Mas Oki kayak oke, gue ngomong gini, dampaknya apa? Atau entah diserang buzzer, entah dianggap buzzer, entah jadi ribut-ribut, nggak perlu kayak gitu-gitu. Mungkin mau dong dengar pengalamannya. Oke. Mungkin cerita yang lebih fenomenal Mbak El ya. Jadi kita simpan. boleh ke We Mbak save El it for dulu. the last. We save it for the last justru. Berarti Karena Mas Mbak Oki El dulu. lebih banyak di Twitter, dan di Twitter tuh kadang komentar-komentar dan reply-nya sungguh di luar Kejam. nalar. Iya. Kejam Bener dan sih, di karena luar nurul. kayak nggak tahu kenapa warga yang nempatin Twitter sama Instagram tuh kayak beda alam kan. Yes, Caranya, betul. attitude-nya Vibes-nya pasti beda. beda vibes-nya. Iya, kalau aku sih selalu bilang orang-orang yang main Twitter tuh orang-orang yang nggak punya duit buat ke psikolog. Jadi melampiaskannya di Twitter gitu ya. Karena ini bener, dulu juga kan aku main Twitter ya, meskipun setahun belakangan udah nggak. Komentar-komentar di sana tuh beneran di luar nurul gitu. Ada temenku pernah, dia cuma mention doang TMC Polda Metro, nih di persimpangan Blok M macet nih, belum ada polisi yang ngatur. That's it, dia cuma mau ngelapor. Tiba-tiba ada yang reply, udah tahu macet ngapain lewat sono bego. Padahal dia cuma Dia cuma Oh, laporan no. ya, iya. Udah tahu macet ngapain lewat sono bego, digituin. Temenku nge-tweet itu di bis, dia nangis di bis. Sampai ke Iya. kantornya dia nangis. Habis itu dia nggak mau nge-tweet lagi. Jadi Padahal dia memang macetnya di dalam bis ya. Iya, Dan itu lagi kenapa naik Twitterku Jakarta. aku gembok. Karena aku merasa lebih aman Itu dia. kalau ini digembok. aneh banget. Jadi aku sih so far di Instagram nggak terlalu mendapatkan respons yang aneh-aneh banget, meskipun kemarin aku kan nulis apa aja ya sebenarnya, kadang soal politik, kadang soal isu demokrasi, kadang soal polusi, kadang soal kesehatan mental, macam-macam ya, apapun yang jadi keresahan aku tulis gitu. Nah, pada saat masa-masa Pilpres kemarin juga aku banyak nulis soal politik, masing-masing capres gitu ya.
aku review ya, aku review. Jadi kalau Instagram influencer lain nge-review makanan, Iya, kalau ini review nge-review hotel, aku capres. nge-review capres ya. Dan di sana sering dapat lu dibayar berapa, lu buzzer lu ya gini-gini. Karena masing-masing gue kritisi sebenarnya. Cuma ya hal-hal yang seperti itu nggak terlalu aku tanggepin juga lah, nggak perlu kita kasih ruang. Aku justru lebih banyak mendapatkan thank you note dari orang-orang. Banyak orang yang pada saat aku nulis soal isu tertentu banyak yang gue baru tahu nih soal ini ketika aku bahas politik. Thank you ya, gue jadi kayaknya jadi lebih tahu mau milih siapa nih. Misalnya, gue jadi nggak mau golput nih, bahkan ada yang sampai seperti itu karena baca tulisan-tulisan soal politik dari Mas Oki ketika ngebahas tentang belum lama aku ngebahas tentang Kominfo ya, ketika server kita Betul. bobol dengan mudahnya dan kita disuruh pasrah, itu juga banyak yang say thank you. Ketika aku membahas demokrasi juga banyak, ternyata ada perspektif-perspektif baru yang mereka sebelumnya nggak tahu dan mereka jadi belajar di sana. Lebih banyak sih, mungkin sekitar 80% yang seperti itu. 80% orang yang mengapresiasi, orang yang say thank you, merasa mendapat sesuatu, merasa dapat insight baru, dan akhirnya yang sisanya, yang negatif-negatif sih, kadang kalau memang perbedaan pendapat pada umumnya gitu ya aku cukup responsif dengan bijak juga. Maksudnya aku ngajak ngobrol lah. Kalau memang beda pandangan aja, tapi kalau sudah ngata-ngatain sih biasa aku pin aja komennya. Biar dia kayak Pin ya, biar orang lain aja deh yang bales. Tapi paling Kayak parah Ridwan. paling parah komen apa sih, Mas? Kalau misalnya boleh di-share, paling parah apa gitu komen terjahatnya? Yang paling jahat sih sebenarnya waktu main Twitter ya. Iya. Itu sih beneran jahat banget, sampai ngatain nih Cina mau diahokkan, yang kayak gitu-gitu loh. Kayak maksudnya apa, gue mau dikasih bini muda atau gimana? Dia mau diahokkan kan. Kalau kayak gitu boleh juga loh. Bercanda. Tapi kalau di Instagram waktu itu aku sempat ngebahas tentang dinasti politik gitu ya, dengan judul tulisannya adalah menyayangi Jokowi tanpa memilih anaknya. Ya, jadi ngebahas soal politik dinasti. Waktu itu komentarnya adalah kok lu merusak demokrasi karena menyuruh untuk tidak memilih calon tertentu. Kan ini perspektif gue ya, kenapa gue merasa gue melanggar demokrasi, tidak demokrasi lah gitu ya, karena menyuruh orang untuk tidak memilih calon tertentu gitu ya. Jadi ya paling sebatas itu aja, atau yang ngatain ini lu buzzer, lu dibayar dan lain sebagainya. Tapi ya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan akan dengan mudah kita temui di sosial media manapun ya. Jadi dari dulu aku suka mengkritik pejabat siapapun itu. Ketika aku lagi kritik Jokowi dibilang aku pendukungnya Anies, ketika aku lagi kritik Anies dibilang pendukungnya Jokowi, ya begitu aja terus ya ketika kita lagi kritik. Padahal tujuannya kan ketika ada hal yang baik ya kita apresiasi, gitu. Ketika ada hal yang mungkin kurang baik ya kita kritik. Kan aku sih stance-nya selalu seperti itu, siapapun pemimpinnya, meskipun pemimpin yang aku pilih maupun yang tidak aku pilih, stance-nya akan selalu seperti itu. Yang baik kita apresiasi, yang tidak kita kritisi. Benar, karena kan kita sebagai warga perannya nggak berhenti di pemilu atau nyoblos-nyoblosnya doang kan, tapi peran nggak mengkritik justru memantau setelahnya juga. Sangat penting. Oke. Itu dari Mas Oki. Kalau dari Mbak El nih, mungkin kalau banyak, aku ngerti mungkin banyak ya Mbak. Jangan-jangan problemnya nih di Twitter, tapi yang paling kayak langsung muncul di kepala Mbak El saat ini. Apa ya? Kalau saya mah ini ya, kalau misalnya ada orang yang ngomongnya komentar di luar Nurul, ya itulah gunanya tombol blok gitu. Ya udah dimanfaatkan saja. Kalau lagi niat ya saya report. Karena memang sampai agak keterlaluan, bukan ya benar-benar di luar Nurul, mulai dari ancaman pembunuhan sampai ancaman pemerkosaan gitu loh. Yang benar-benar ya, karena kita nggak tahu orangnya seperti apa kan ya. Biasanya kan mereka dengan mudah ngomong. Cuma maksud saya ada yang kalau misalnya kalau berbagi cerita ya, sebenarnya masa paling sulit itu adalah masa di mana marak penggusuran paksa. Marak penggusuran paksa, lalu itu kayaknya titik terendahnya kaum miskin kota gitu ya. Mereka secara image berhasil dirusak sedemikian rupa sebagai sarang penyakit lah, apa segala macam. Jadi
ngebelain mereka tuh susah banget gitu di melawan orang yang sangat populer pada saat itu kan. Nah itu yang memang agak sulit ya, dan karena yang jadi masalah pada saat itu gak cuma orang-orang yang di luar Nurul aja nih yang dengan mudah saya blok-blokin, tapi teman-teman saya juga gitu yang ada di Twitter. Kok lu kayak gitu sih sekarang, kok lu sekarang lu kok nggak bela nggak ini kan orangnya baik, apa orang yang saya kenal juga gitu. Nah itu yang sebenarnya sulit ya. Karena orang-orang yang saya kenal, yang saya itu yang DM saya, yang kan DM saya tutup nih kecuali sama teman-teman saya gitu kan, atau yang ini kan yang yang kontakan gitu. Itu sih yang sebenarnya paling susah, karena kan lu kalau kamu beneran kenal saya, teman dari SD gitu ya, kan tahu gitu loh ini nggak ada urusannya sama pribadi tertentu ini, tapi memang urusannya soal penggusuran gitu. Jadi model-model kayak gitulah itu yang rada-rada sulit sih ya. Nggak cuma temen, tapi juga aktivis juga banyak kan, masa-masa itu kan tahu ya, aktivis yang belainnya juga banyak, jadi yang jadi rada di luar Nurul juga gitu, yang orang yang tadinya kenal baik, aktivis sama-sama isu hijau gitu ya, tahu-tahu saya dikira yang enggak cuma gara-gara menolak penggusuran paksa atau ngebelain kampung mana gitu. Itu sulit sih. Nah itu untuk ngebalikinnya, stigma buruk yang dilekatkan di kampung tuh kita tuh usaha berat gitu, perhatiannya rujak selama berapa tahun tuh di situ, mulai dari conference lah apalah, cerita sampai kita berusaha menangin award lah supaya kelihatan bahwa ini tuh ada gitu loh, walaupun ayah dapat awardnya banyak gitu, walaupun itu kan berarti kan menunjukkan bahwa orang kampung tuh berdaya dan segala macam gitu. Itu gitulah, itu masa terberat lah soal yang penggusuran itu. Oke, tadi kan ngeceritain hal-hal negatifnya gitu dari saking aktifnya menyuarakan isu atau apa. Nah tadi belum sempat terjawab soal seberapa penting sih mainstreaming isu ini. Mungkin tadi Mas Oki udah ngasih gambaran, ternyata banyak nih yang appreciate konten-kontennya, yang justru kayak ngasih thank you. Karena kan kadang kalau uploadnya di akun pribadi, orang jadi lebih cepet ya relate-nya dibanding dengan akun-akun organisasi misalnya, karena ada orang, ada wujud gitu. Nah mungkin boleh dikasih ceritain gitu, entah itu keberhasilan atau seberapa penting sih kita terus menyuarakan isu-isu terlepas apapun yang menjadi concern pribadi gitu. Oke, menurutku sih sangat penting ya, khususnya di hari-hari ini di mana kita sering dengar no viral no justice gitu ya. Jadi ketika ada satu isu tapi yang peduli cuma 10 orang, ya mungkin isunya nggak akan dapat penanganan yang semestinya gitu. Tapi ketika satu isu disuarakan terus-menerus oleh sekelompok orang nih, kalau dari teorinya Moscovici minority influence gitu ya. Jadi ketika sekelompok minoritas membawa isu yang sama secara konsisten terus-menerus, itu lama-lama bisa menjadi snowballing. Bisa lebih banyak orang yang peduli, bisa lebih banyak orang yang concern. Salah satunya tentang isu polusi udara. Gitu. Sebenarnya kan gerakan-gerakan advokasi, komunitas yang peduli, organisasi yang peduli tentang polusi udara sudah dari beberapa tahun yang lalu, sudah 5-6 tahun yang lalu mungkin sudah mulai concern tentang isu itu. Tapi kan pelan-pelan ya, pelan-pelan. Awalnya warga nggak peduli, tapi sampai titik boiling point-nya mungkin tahun lalu ya, ketika beneran kelihatan banget ini udaranya udah nggak sehat lagi, ini polusinya udah sangat nggak ini lagi, barulah isu itu bisa meledak gitu, mencapai tipping point-nya gitu. Nah untuk mencapai tipping point ini memang perlu untuk kita mainstreaming isu-isu tertentu yang mungkin selama ini belum menjadi concern buat kebanyakan orang. Kayak waktu itu juga penggunaan kantong plastik itu juga kan advokasinya panjang banget kan, usaha untuk sampai ada pelarangan penggunaan kantong plastik atau bahkan kantong plastik berbayar, itu juga kan panjang banget perjalanannya. Jadi meskipun mungkin buat teman-teman yang suka menyuarakan kepedulian, kalau hari-hari ini nggak langsung ada dampaknya, ya nggak apa-apa, tetap disuarakanlah itu. Bisa jadi memang perjalanannya itu panjang, untuk itu bisa mencapai memetik buahnya lah ya, atau ada dampak langsungnya. Tapi ya nggak apa-apa, suarakan terus aja concern soal itu, nanti lama-lama akan nambah orang yang peduli, nanti bisa ada komunitas yang tergabung di situ, bisa bikin inisiatif tertentu, gerakan tertentu, dan akhirnya bisa bergerak bareng dan bisa menghasilkan sesuatu. Buatku sih itu sangat penting. Oke, jadi karena awareness-nya terbangun dan memang gak akan membuahkan hasil dalam 1-2 tahun, tapi ternyata emang kelihatan kok ada orang-orang yang konsisten menyuarakan itu terus-menerus. Sama soal yang tadi Mas Oki singgung soal polusi udara, dulu kan kalau
ada campaign PM2,5 itu apaan sih, kayak ribet banget buat orang-orang bener-bener ngerti PM2,5, parameter EQ itu apa, terus kayak ada penggugat berbondong-bondong bawa sepeda buat nggugat gitu ya Mbak El. Ini apaan sih ini barang, sampai yang akhirnya menang putusan. Terus kalau menang apa, dan itu kan terbangun perlahan-perlahan gitu ya, dari yang tadinya nggak tahu jadi tahu, dan bahkan sampai orang-orang juga nih Pemprov ngapain sih nyiramin aspal, orang udaranya di atas gitu kan. Jadi malah questioning kebijakan setelah orang-orang paham ini sebenarnya bermasalah, tapi kok penanganannya seperti ini. Jadi ya sih, itu ada salah satu contoh real yang orang nggak tahu jadi tahu, atau masalah krisis iklim yang bahkan udah lama banget orang bahas, sekarang jadi mulai berasa dampaknya dan baru kelihatan gitu dampaknya. Kalau dari Mbak El sendiri? Ya, saya kan selain menggunakan sosial media untuk advokasi, saya juga menggunakan sosial media untuk istilahnya kayak walk the talk ya. Saya kan berusaha mengajak sebanyak orang untuk misalnya naik transportasi massal. Kalau dia orang Jakarta ya, jadi mohon maaf orang Bandung, orang Surabaya, kamu nggak Bukan target pasar saya, tapi kamu harap terinspirasi dan kamu mengusahakan di kota kamu masing-masing gitu loh. Nah itu. Karena itu saya sering sharing ataupun saya sering selfie lagi naik ini Transjakarta, lagi jalan kaki, lagi naik sepeda. Kalau misalnya dulu juga saya sempat sering beberapa tahun lalu, waktu itu mungkin belum marak orang yang bawa kontainer sendiri atau bawa alat makan sendiri, itu tahun 2019. Tapi udah gitu susah ya, gara-gara kena pandemi kan, orang jadi concern sama itu ya. Jadi nah, tapi pada saat itu saya sering kalau soal sampah tuh saya kasih lihat bahwa saya bawa kontainer sendiri, bawa alat makan sendiri gitu. Intinya kan supaya nggak ada sendok plastik dan segala macam gitu kan. Nah, itu yang saya lakukan gitu. Jadi kayak waktu talk yang lain kan saya kasih lihat nih, saya bisa nih sama teman-teman bikin hunian flat bareng walaupun setengah mati, dan jadi untuk menginspirasi orang untuk berubah. Nah, memang sih kayak tadi Oki cerita, dia dapat thank you note dari orang yang ini. Saya juga sering dapat thank you note dari orang. Aduh, saya jadi naik sepeda gara-gara lihat Mbak Elisa, atau saya sana naik Transjakarta gara-gara Mbak Elisa gitu. Itu banyak. Nah, itu saya rasa itu yang penting sih, perubahan di level personal juga ada, dan kitanya yang harus kasih lihat gitu, dan kita harus rutin melakukannya untuk menunjukkan bahwa ya bisa gitu loh. Dan sekalian dikasih tips gimana caranya, misalnya supaya naik Transjakarta, supaya ngakalin, kayak misalnya kapan tahu jam sibuk atau apa. Jadi model-model tips-tips yang sederhana gitu ya dari pengguna senior gitu, pengguna senior gitu. Atau ngekritik apa tuh Mbak, JPO ini gimana sih, kenapa kayak gini ya. Itu saya manfaatkan juga. Jadi digabung antara kan kadang-kadang orang belum tentu ini ya, bukan salahnya dia karena dia nggak tahu atau apa, memang ya karena pengalamannya beda, level sekolahnya juga beda. Kita nggak bisa mengharapkan orang punya pengetahuan tentang kota kan. Jadi ya mau nggak mau harus kasih contoh, lalu dikasih tahu. Walaupun saya ngomongnya ya kadang-kadang suka jutek gitu ya, mohon maaf ya pemirsa, tapi memang saya begini orangnya gitu. Ya paling sekalian ada selip-selipkan kayak kenapa dia begitu, teori-teori tertentu. Nah, itu sekalian diselipkan dalam waktu talk itu. Oke. Gitu. Aku sangat mengapresiasi sih Mas Oki dan Mbak El yang selalu, ini kan kita nggak ngomongin isu besar atau dari organisasi mana, tapi dari pengalaman personal justru menggerakkan banyak orang-orang untuk jadi lebih kritis. Mungkin dia nggak nge-like, dia nggak komen, dia nggak DM, tapi dia baca. Itu kan ada orang-orang yang emang terinfluence gitu kan dari apa yang diadvokasikan oleh Mbak El dan Mas Oki secara personal. Nah, untuk pertanyaan terakhir, karena seharian ini kita udah banyak ngobrolin dari PJ Gubernur, Kota Ideal, sampai bahkan personalnya Mas Oki dan Mbak El. Buat closing statement, mungkin boleh dong dari dua narasumber hari ini, harapan, karena kan kita akan mendekati pilkada ya sebentar lagi di akhir-akhir tahun ini, bulan Oktober, November, September, November. Bulan November nanti. Nah, apa sih harapan Mbak El dan Mas Oki untuk pemimpin Jakarta dan bahkan untuk Jakartanya itu sendiri ke depan? Ini ya, saya tuh ini
advokasinya saya tuh sederhana gitu sebenarnya ya. Misalnya saya advokasi kenapa mendorong penggunaan transportasi publik itu kan supaya mikirin saya juga enak, anak saya nanti juga enak. Nah, saya tuh punya concern yang kayaknya nggak terlalu diperhatikan oleh banyak orang, yaitu pada manula. Iya. Nah itu saya pengen juga selain tadi yang kita udah omongin tuh banyak kan ya, tapi saya juga pengen karena nanti di tahun 2045 piramida penduduk kita udah berbalik gitu loh, di mana kelompok manulanya lebih besar dan saya nggak ngelihat itu. Jadi Jakarta kalau mau mulai mempersiapkan kota yang lebih ramah pada demografi yang manula itu, termasuk saya, karena kan 2045 saya jadi manula. Saya mempersiapkan masa depan saya gitu loh sebenarnya. Betul. Itu mesti mulai memperhatikan itu dari sekarang. Oke. Kalau dari Mas Oki? Oke. Kalau dari aku mungkin sebagai statement penutup aja, semoga nanti di bulan November kita bisa milih pemimpin dengan bijak dan pemimpin yang dipilih pun pemimpin yang bijak. Oke. Wah, bisa jadi tagline tuh. Isu-isu lingkungan di Jakarta saat ini udah nggak bisa lagi dipandang remeh. Pemimpin yang punya kepedulian dan gak tone deaf terhadap isu lingkungan punya peran yang sangat penting bagi permasalahan Jakarta. Maka dari itu, yuk kita mulai bawel bareng-bareng soal isu lingkungan dan keadilan perkotaan di Jakarta dengan suarakan kepedulian kamu dan secara terus-menerus. Kritis memilih kepala daerah yang mau dengerin warga dan berani mengambil langkah konkret terhadap permasalahan-permasalahan di Jakarta itu sangat penting. Karena kalau kita bawel sendiri, ya bisa jadi nggak didengar. Makanya itu kenapa kita perlu bawelin bareng-bareng. Sampai ketemu di Jakarta Ribut selanjutnya dan selamat mencintai Ibu Bumi. Terima kasih banyak kepada Mbak El dan Mas Oki atas Sama-sama. waktunya. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Iya.